Nova Arianto tak akan dampingi John Hartman demi fokus tangani timnas Indonesia U20. Agenda padat Nova Arianto tahun 2026. Pemain keturunan Maluku Curaçao siap bela timnas Indonesia. Mike Rajasa kagum dengan gaya melatih Nova Arianto. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Maluku Curaçao siap bela timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia sedang menyoroti munculnya talenta diaspora yang bermain di Eropa, dan kali ini perhatian tertuju pada sosok Gilanida Daalman. Pemain muda yang kini aktif bersama klub Belanda, FC Emmen, ini merupakan campuran darah dari 3 wilayah, Belanda, Indonesia, dan Curaçao. Gilanida Daalman menunjukkan tanda-tanda sebagai pemain masa depan meskipun usianya baru menginjak 16 tahun. Lahir pada tanggal 17 November 2008, ia dikenal sebagai penyerang sayap kiri yang memiliki kecepatan tinggi dan kreativitas di lapangan. Pemain dengan tinggi 174 cm dan berat 64 kg ini secara konsisten menonjol dalam berbagai kompetisi kelompok umur di Belanda. Catatan golnya sangat impresif, di mana ia berhasil mencatatkan 33 gol hanya dari 26 pertandingan yang ia lakoni. Statistik mencetak gol yang tinggi ini membuktikan kemampuan finishing yang luar biasa bagi seorang pemain yang masih belia. Selain beroperasi sebagai winger, Daalman juga kerap diturunkan di posisi striker utama berkat insting mencetak gol dan kekuatan tembakannya. Latar belakang keluarga Gilanida Daalman memiliki tautan kuat dengan Indonesia melalui kakeknya yang berasal dari Nusa Laut, Maluku. Di sisi lain, dari garis ayahnya, ia juga membawa keturunan dari Curaçao. Saat ini, status kewarganegaraannya adalah pemegang paspor Belanda, sebuah hal yang umum bagi pemain diaspora. Kendati demikian, opsi untuk bergabung dengan skuad Merah Putih di masa depan tetap terbuka lebar bagi dirinya. Antusiasme dari pemain itu sendiri telah terkonfirmasi ketika ia diberikan pertanyaan mengenai kemungkinan membela tim nasional Indonesia. Gilani memberikan jawaban yang lugas dan meyakinkan, menunjukkan minat yang besar untuk berpartisipasi. Tentu saja, yes of course, jawabnya dikutip dari unggahan akun Bolavers24. Pernyataan ini jelas menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap talenta terbaik diaspora dapat bersatu dalam seragam Garuda. Kelebihan utama pemain ini terletak pada kecepatannya saat membawa bola dan juga pemahaman taktisnya yang baik dalam permainan. Ditambah lagi, visinya yang luas di lapangan memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya dengan akurat. Mengingat usianya yang masih sangat muda, potensi perkembangan Gilanida Daalman diprediksi masih akan terus meningkat pesat di masa mendatang. Kini, nama Gilanida Daalman telah menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter tanah air. Banyak pihak yang berharap wonderkid ini dapat segera dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia U17 atau U20 di ajang internasional. Peningkatan minat dan pengawasan terhadap pemain keturunan ini merupakan langkah strategis untuk masa depan sepak bola Indonesia. Diharapkan langkah PSSI untuk menghubungi pemain ini segera terrealisasi untuk mengamankan jasanya. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Gilanida Daalman memiliki segala modal untuk menjadi bintang besar di sepak bola profesional. Nova Arianto tak akan dampingi John Hartman demi fokus tangani timnas Indonesia U20. Nova Arianto dipastikan tak akan mendampingi pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Nova bakal fokus pada tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Hal tersebut dipastikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Ia menyebut bahwa Nova dipastikan tidak akan mengisi slot asisten pelatih lokal karena sudah lebih dulu mendapat kepercayaan penuh untuk menukangi timnas Indonesia U20. Nova Arianto sudah kami plotkan jadi pelatih timnas Indonesia U20. Soalnya, dia kan punya tanggung jawab yang cukup besar. Agendanya U20 ini kan ke depan juga banyak sehingga dia lebih fokus ke arah sana, kata Sumarji dalam keterangan dikutip Kamis, 8 Januari 2026. Sebelumnya dipastikan bahwa John Hartman bakal bertugas di timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih lokal. Namun, untuk hal itu, Nova dipastikan tak masuk daftar meski sebelumnya nama ini sukses sebagai asisten skuad Garuda era pelatih kepala Shin Tae-yong. Saat disinggung soal pelatih-pelatih lokal lain, termasuk yang saat ini berkiprah di Super League hingga Championship, Sumarji menegaskan PSSI bersikap terbuka. Meski demikian, Sumarji menekankan keputusan akhir tetap berada di tangan John Hartman. PSSI hanya akan memberikan sejumlah rekomendasi, sementara penentuan sosok yang dipilih sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih kepala. Ya, tadi saya bilang bukan hanya 2 namanya, itu banyak sekali yang akan kami. Saya juga dapat masukan dari beberapa teman-teman yang memang sudah punya lisensi di kepelatihan. Ya, itulah yang akan kami sampaikan. Nanti biar kembali lagi
biar dipilih sendiri oleh John mau pilih siapa, ujarnya. Sumarji mengatakan pihaknya ingin menerapkan pola baru di tim kepelatihan timnas Indonesia. PSSI menghindari pengalaman pada era Patrick Kluivert kembali terulang, ketika seluruh staf kepelatihan diisi pelatih asing, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Jadi, kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang berbeda. Kami mencoba kawan-kawan pelatih yang saat sekarang ini berada di masing-masing klub, baik itu di Liga 2, ataupun mungkin di Liga 1, juga jadi asisten. Itu semuanya berpeluang untuk mendampingi John, ujarnya. Mike Rajasa kagum dengan gaya melatih Nova Arianto. Penjaga gawang timnas Indonesia U17, Mike Rajasa Hopen-Brouwers, merasa sangat kagum dengan gaya kepelatihan Nova Arianto ketika mendampingi anak asuhnya di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menjadi sosok yang sangat penting di balik bergabungnya Mike Rajasa ke timnas Indonesia U17. Dia pula yang memberikan kesempatan bagi kiper FC Utrecht U17 ini untuk bermain di Piala Dunia U17 2025. Menurut kiper berusia 16 tahun itu, Nova Arianto adalah sosok pelatih yang sangat menarik. Sebab, selain taktik dan metode latihannya di lapangan, dia juga dikenal sebagai pribadi yang baik di luar lapangan. Menurut saya, Coach Nova Arianto adalah pelatih yang sangat bagus. Selain taktik dan cara melatihnya di lapangan, di luar lapangan dia juga baik. Dia menerimaku dengan sangat baik, ujar Mike. Dibandingkan pemain-pemain lainnya, Mike memang jadi salah satu pemain paling anyar di skuad timnas U17. Sebab, dia baru bergabung pada pertengahan tahun 2025, tepatnya beberapa bulan sebelum Piala Dunia U17 2025. Meskipun demikian, proses adaptasinya tak mengalami kendala, terutama dengan keterbatasan komunikasi karena ia belum bisa berbahasa Indonesia. Sebab, Nova selalu membantunya agar merasa diterima di tim. Walaupun aku bergabungnya lebih telat dari pemain-pemain yang lain dan belum bisa bicara bahasa Indonesia, tetapi dalam hal itu dia sangat membantuku untuk menjadi bagian dari tim, ujar pemain kelahiran Amsterdam itu. Selain itu, Mike juga memberikan pandangannya soal keunggulan Nova sebagai pelatih. Kiper kelahiran 6 Februari 2009 itu menganggap instruksi yang diberikan oleh Nova sangat mudah dipahami oleh pemain. Tak hanya itu, juru taktik berusia 46 tahun itu juga sangat piawai dalam memotivasi para pemainnya. Sederet keunggulan inilah yang membuat Nova jadi pelatih yang istimewa di mata Mike Rajasa. Dan menurutku, sebagai pelatih, Coach Nova sangat mudah dimengerti soal apa yang dia ingin dari pemain. Selain itu, dia juga bagus dalam memotivasi para pemain. Jadi, menurutku, dia pelatih yang sangat bagus dan saya senang bisa bekerja sama, kata dia. Mike Rajasa Hopen-Brouwers memang harus menunggu cukup lama untuk bisa mengukir penampilan resminya bersama timnas Indonesia U17. Sebab, dia sempat di bangku cadangkan Nova Arianto pada 2 laga perdana grup Haji. Pasalnya, Mike harus bersaing dengan kiper utama timnas U17, Dava Al-Ghassemi. Dava memang sudah cukup lama jadi andalan Nova, bahkan saat masih memperkuat timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Kesempatan bermain pun baru tiba pada laga ketiga menghadapi Honduras U17. Yang spesial, debut Mike bersama Garuda Muda berakhir dengan kemenangan bersejarah dengan skor 2-1. Ini menjadi kemenangan pertama Indonesia di panggung Piala Dunia U17. Agenda padat Nova Arianto sepanjang 2026. Tahun 2026 bakal menjadi periode sibuk bagi Nova Arianto bersama timnas Indonesia U20. Sejumlah kejuaraan di level Asia Tenggara maupun Asia sudah menanti tim berjulukan Garuda Muda itu. Salah satu event terdekat yang akan diikuti ialah Piala AFF U19 2026. Turnamen ini biasanya diselenggarakan 2 tahun sekali. Kali terakhir berlangsung pada edisi 2022 dan 2024 yang sama-sama dihelat di Indonesia. Namun, sampai sekarang, Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, belum rilis informasi resmi terkait jadwal maupun tuan rumah yang ditunjuk sebagai penyelenggara Piala AFF U19 edisi ke-20 tersebut. Turnamen ini menandai debut Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U20. PSSI resmi mempercayakan jabatan pelatih tim Garuda Muda kepada sosok kelahiran Semarang itu pada 20 November 2025. Tak hanya level ASEAN, tantangan lebih besar yakni Piala Asia U20 2027 juga menunggu. Ajang ini masuk kalender resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Dengan demikian, babak kualifikasi Piala Asia U20 2027 dipastikan berlangsung pada 2026. Meski belum ada kepastian soal jadwal pertandingan dan lokasi kualifikasi, AFC telah memastikan agenda undian grup.
Berdasarkan kalender tahunan yang dirilis, drawing fase kualifikasi digelar pada 28 Mei 2026. Jika berkaca pada 2 edisi sebelumnya, fase kualifikasi Piala Asia U20 biasanya dilakukan pada September. Itu artinya, Nova Arianto sudah harus mulai mempersiapkan tim sejak jauh-jauh hari. Boleh dibilang, 2026 merupakan momen penting arsitek berusia 46 tahun itu untuk menguji kedalaman skuad Garuda Muda. Plus membangun fondasi tim demi prestasi yang berkelanjutan. Selepas ditunjuk sebagai nahoda Timnas Indonesia U20, Nova Arianto langsung bergerak cepat dengan menggelar seleksi sejak awal Desember tahun lalu di Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi. Untuk seleksi Timnas Indonesia U20 kali ini, fokus kami adalah bagaimana mencari talenta-talenta baru, terutama pemain kelahiran 2007, ujar Nova Arianto belum lama ini. Karena saya juga sangat baru di Timnas U20, pastinya saya belum mengenal secara menyeluruh pemain-pemain dengan kelahiran 2007, sambung mantan pemain Persib Bandung itu. Tulang punggung Timnas Indonesia U20, kemungkinan berasal dari mantan anak buah Nova Arianto di Timnas Indonesia U17, yang tidak perlu lagi diseleksi oleh pemegang lisensi AAFC tersebut.